Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah maghrib Masjid Mujahidin yang sama-sama kita insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita di malam Selasa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita lanjut, insyaallah kajian kita ini kita akan mencoba membicarakan beberapa persoalan memahami agama secara benar. Jadi tidak memahami agama secara hanya karena pendapat satu orang, hanya karena pendapat orang tertentu langsung ini ritungangi, meskipun dia pendidikannya setingkat apa, itu kita harus tidak langsung begitu. Jadi ada pedoman-pedoman angkero tata cara memahami agama ini berdasarkan apa. Jadi insyaallah beberapa minggu ke depan ini kita akan bicarakan bagaimana agama itu dipahami berdasarkan sumber dalil yang ada. Karena ada juga dalilnya benar, cocok dalilnya, tapi pemahamannya salah. Cocok dalilnya, ayatnya benar, hadisnya benar, sahih, tapi cara memahaminya salah, tidak berdasarkan apa yang dipahami betul oleh pembuat hukum itu, Allah dan Rasulnya, yang dipahami sampai para ulama-ulama besar. Nah, itulah yang mau kita pahami. Nah, cara kita memahami itu tentu ada tuntunan, Nah, kalau tidak ada tuntunannya, tidak jelas, kita bingung. Yang namanya kata bingung makuku ya Pak, neng kelinga si dia nala bawa mi ditelan mentah-mentah, neng kasih polisi dia nalasi. Ini tidak jelas tuntunannya. Nah, makanya kita di Persyarikatan Muhammadiyah itu ada jelas tuntunannya. Pertama, memang harus berdasarkan Al-Quran. Al-Quran yang dipahami betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Pemahaman Al-Quran berdasarkan ya dari Rasulullah sampai ke bawah para ulama. Kemudian hadis-hadis Rasulullah, itu dua sumber hukum itulah yang didasari. Nanti bagaimana pengembangannya, itu nanti akan lahirlah namanya fatwa-fatwa, lahirlah pandangan-pandangan. Hanya perlu saya sampaikan pada kita Bapak sekalian bahwa di zaman Rasulullah itu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah jelas dipahami oleh para sahabat. Jadi ada tempat bertanya, angkanan rumah kutana, jelas tidak ada persoalan. Tapi setelah wafat Rasulullah, muncullah beberapa persoalan-persoalan yang tidak ada nasnya, degago ku korangi, degago ku hadisnya Nabi ta. Tidak ada petunjuknya jelas. Sehingga perlu ada namanya ijtihad. Perlu ada pemikiran, tapi pemikir ijtihad ini tidak boleh keluar dari pandangan Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa bertentangan. Makanya muncullah namanya kias. Setelah para sahabat lagi membukukan Al-Quran, kan dia agak dalilnya. Membukukan Al-Quran tidak ada dalilnya, membukukan Al-Quran. Azan 2 kali tidak ada dalilnya. Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali itu tidak punya dalil. Ya. Nabi kan cuma azan 1 kali pada saat hari Jumat. Tapi karena ada pertimbangan, ada ijtihad di situ, pertimbangan, dan itu baik, maka dilakukan. Ya, jadi ini contoh perkara bid'ah. Nah, tidak seperti itu. Kemudian berkembang terus, masyarakat ini semakin luas, maka perlu betul ada sesuatu yang dipahamkan oleh ulama. Contoh misalnya narkoba.
Iru narkoba desi dia tepaya. Menurut ulama tidak ada dalam ayat Al-Quran itu menceritakan tentang narkoba. Tidak ada hadis menceritakan narkoba. Tapi kenapa muncul hukum narkoba itu haram? Makin muncul narkoba itu haram. Nah kalau kita bicara kalang, mesti mana? Tekut carane Ustaz. Tidak ada satu dalil dalam Al-Quran menyatakan kata narkoba. Hadis tidak ada kata narkoba. Tapi kenapa haram? Karena dia dikiaskan kepada minuman keras, kepada minuman khamar, maka dia haram. Nah proses itu sampai dari para imam-imam itu, mereka mempunyai pengetahuan yang sangat banyak, mulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian para Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambal, dan ada beberapa imam-imam yang lain. Dia bisa memberikan suatu pandangan hukum secara sendiri, namanya ijtihad fardiyah, pemikiran sendiri. Kenapa dia bisa? Karena dia menguasai semua alat-alat ilmu. Maka singi basara nah, maka singi pala Quran nah, maka singi pala hadis nah paham itu semua hadis. Banyaklah alat-alat. Nah sekarang ini setelah ke belakang tidak bisa lagi Tarjih Muhammadiyah menyatakan kita tidak bisa menerima pendapat satu orang. Tidak bisa, bagaimanapun hebatnya dia tidak bisa. Makanya dibuatlah namanya majelis. Majelis tarjih itu majelis fatwa, memberikan bimbingan hukum, panduan-panduan wedi atau dek, bisa atau tidak. Hukumnya apa? Ya, bicara hukum, apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia haram, apakah dia makruh, ataukah mubah. Nah kan biasa tahu tapi cerita bami haram. Dari mana prosesnya? Bagaimanapun hebatnya orang sekarang, kalau di Tarjih Muhammadiyah kita tidak terima kalau pendapat satu orang. Karena itu harus ada pandangan. Ada yang pintar bahasa Arabnya, ada yang ahli dalam tafsirnya, ada yang ahli dalam silsilah hadisnya, ada yang ahli dalam macam-macam lah. Semua keahliannya itu digabung baru menetapkan suatu hukum. Makanya kita ini perlu disosialisasikan memang ini tentang pandangan-pandangan secara beragama. Kenapa begitu Bapak sekalian? Karena kita harus bangga ini beragama ini. Makasih dia yang pengalatan makai. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim itu telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya dan Yakub itu, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah itu telah memilih agama untuk kalian, untuk dimananya. Jadi telah memilih agama bagimu itu, agama apa itu? Agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memelihara agama ini, menjaga agama ini. Nah, dari pandangan-pandangan seperti ini juga dipahami oleh persyarikatan itu bahwa tujuan kita ini melakukan suatu kelompok-kelompok beragama itu kita ingin menegakkan. Artinya menegakkan itu membuat suatu kekuatan, tidak loyo, tidak lemah, tapi tegak. Apa yang kita mau tegakkan? Al-Islam. Jadi bukan kita sekedar berkumpul, berorganisasi, tapi kita punya tujuan yang jelas adalah bagaimana kita bisa menegakkan secara kuat. Apa yang kita mau kuatkan? Islam. Setelah kita kuatkan Islam ini, kita junjung tinggi ajaran-ajaran Islam itu. Jadi di Curbiangi kita junjung tinggi ajaran Islam itu. Kalau semua orang Islam ini menegakkan Islam dalam dirinya, semua orang Islam ini menegakkan syariat Islam dalam dirinya, kemudian dia menjunjung tinggi Islam ini, dan memang inilah Islam adalah tinggi, maka akan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan itulah yang kita perjuangkan jamaah sekalian. Itu yang kita perjuangkan. Bagaimana umat Islam menyadari dirinya bahwa dia adalah terbaik
bahwa dia sudah diberikan agama pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tegakkanlah Islam itu dalam dirimu. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu menjaga, memelihara Islam itu secara baik dalam dirimu. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tadi pandangan-pandangan beragama. Nah, sekarang karena saya akan menyampaikan hasil putusan tarji, bukan saya. Tarji itu bersidang, beberapa ulama bersidang menyampaikan pandangannya pada suatu persoalan. Pernah disampaikan ini, tapi tidak apa-apa saya sampaikan kembali karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih merebak. Bagaimana pandangan tarji terhadap pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, biasa kami kelinga kalau lalu-lalu ke Agasan di jalan-jalan itu, bahkan ada di YouTube ada beberapa orang, ya termasuk ustaz lah kira-kira begitu, langsung memberikan pandangan yang bisa mengelirukan umat. Caranya begini, itu nasam maulu'e, sebelum kita masuk ke hukum ya, itu nasam maulu'e Nabi tidak pernah perintahkan, ya kan begitu. Nabi tidak pernah perintahkan pada sahabat untuk melakukan itu. Ya, itu benar, tapi itu tidak bisa kita jadikan dalil. Ya, itu hanya pandangan berpikir. Nah, kemudian ada yang berdebat begini. Cara Muhammadiyah, cara tarji tidak begitu. Kalau mau mengambil hukum, pertama kita buka dulu teks Al-Qur'annya. Adakah teksnya menyatakan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi? Adakah perintah? Majelis Tarji meneliti Al-Quran dan hadis, tidak ditemukan adanya perintah. Tidak ditemukan adanya perintah. Nah, kalau tidak ada perintah, berarti dia tidak termasuk ibadah mahdah. Dia tidak termasuk ibadah mahdah. Dan tidak ada rincian-rinciannya pada dekat sempajangnya. Sempajangnya itu ibadah mahdah. Ada perintahnya, ada contohnya, ada waktunya, ada tata caranya, itu rinciannya namanya, disebut ibadah mahdah. Nah, kalau dia tidak perintah, maka dia tidak tergolong ibadah mahdah. Kemudian juga tidak ada gambaran-gambaran bahwa ada pernah dilakukan dan sebagainya. Tidak ada juga larangan, karena tidak ada pernah diperintahkan dan tidak pernah dicontohkannya, tidak larangan. Maka tarji beranggapan kalau begini modelnya cara mengambil hukum, kalau tidak ada nasnya dalam Al-Quran, tidak ada nasnya dalam hadis, maka kita melihat apakah ada pendekatannya kepada nilai-nilai Al-Quran itu. Nah, di dalam buku ini dikatakan ada almarhum Kiai Haji Hasim Asy'ari itu pernah memberikan pendapat, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani An-Nagni dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah menyatakan bahwa ini dalam satu mengambil bahwa itu bisa kias menurut pandangannya. Diceritakan dulu menurut pandangannya bahwa itu bisa kias, ya maksudnya kias iro gagairo, sebab sama tadi ada aturan hukum yang melarang sesuatu itu dan dipersamakan kepada sesuatu itu. Minuman keras itu haram, khamar itu haram, maka dia dikiaskan kepada narkoba juga itu haram. Caranya mengkiaskan begini, iro nasanya kesene Suwaibah, itu Suwaibah budak Abu Lahab, budaknya Abu Lahab. Kemudian itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Magi nama Rio Abu Lahab ini karena dia merasa senang atas kelahiran Nabi. Abu Lahab merasa senang atas kelahiran Nabi. Nah, kemudian dari sini beranggapan bahwa orang kafir saja senang, Abu Lahab orang kafir saja senang, apalagi umat Islam dengan kelahiran Nabi. Nah, namun demikian dasar kias ini
Tarji tidak menerima karena tidak kuat. Maka tarji tetap menyatakan itu harus ijtihad. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran, tidak ada dalilnya dari hadis, tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka harus menggunakan ijtihad, pemikiran. Maka pemikirannya adalah al-maslahah, kemaslahatan. Nah, kemaslahatan. Apakah di dalam pelaksanaan itu dia mengandung maslahat, manfaat atau tidak? Ya, sampai-sampai ada yang menyatakan bahwa panglima perang itu Al-Ayyubi itu pernah membuat suatu sejarah Agasanero, memancing orang membuat syair, lahirlah syair Barasanji. Karena itu tidak ada zaman Nabi. Lahirlah syair Barasanji karena orang ingin dilihat bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah, membangkitkan semangat juang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Muncullah juara satu ya kitabnya Al-Barasanji. Nah, ini yang jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pandangan tarji ini orang memperingati Maulid? Itu berlaku hukum ijtihad. Kalau ijtihadnya itu apa yang dipakai, dia ijtihadnya adalah al-maslahah al-marsalah. Jadi kemaslahatannya itu, enggak manfaatnya kira-kira. Kalau dia punya nilai manfaat, maka itu dibolehkan. Tapi kalau tidak punya nilai manfaat, hanya karena membuat kericuhan, ya membuat melanggar syariat, atau ada pelanggaran-pelanggaran apa di situ, maka itu tidak dibolehkan. Cara memperoleh dalilnya untuk mendapatkan maslahat itu, manfaat itu, maka ayat mendekati pendekatan ayatnya itu adalah itu yang ayat yang biasa dibaca oleh ustaz-ustaz itu kalau maulid, yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Majepu itu engkirilan nabita itu uswatun hasanah, contoh. Nah, kalau orang mau memperingati itu katanya hanya dengan ingin mengkaji untuk mempelajari pengajian-pengajian dengan melihat Nabi itu bagaimana, maka itu berhukum boleh, ijtihadnya boleh. Jadi dia cuma kadaki dia kena perintahnya Nabi memang tidak ada perintahnya, tidak larangannya, memang tidak larangannya, maka dia berlaku hukum ijtihad. Maka berijtihadlah orang. Cuma di Persyarikatan Muhammadiyah itu tidak berbudaya, tidak ada budaya seperti itu, karena menghindari ada yang sudah melakukan ya berbudaya, membudayakan itu. Yang dilarang begini, ada anggapan bahwa wajib ki memaulu. Nah, inilah yang berarti kalau sudah kata wajib berarti itu sesuatu ada perintah. Nah, kalau sesuatu ada perintah berarti itulah sudah bid'ah. Karena ada perintah, nah dengan perintah tidak ada perintah. Jadi kalau bilang harus wajib saya memulai, nah, itu saya. Yang kedua, Kiai Hasyim Asy'ari juga menyatakan itu tidak benar. Jadi peringatan yang bersifat wajib bagi orang-orang menyelenggarakan dengan hal yang mungkar. Jadi kalau dia mewajibkan tidak boleh. Kemudian di situ ada mungkarat. Misalnya mencari pare dalam masjid, itu kan sesuatu yang tidak bagus. Membahayakan orang karena ada runcing maka solang ilok watak kalian, itu tidak boleh. Atau gak kira-kira kupure memaulu mapangiwangi panitia angka dina runtuh soko, itu yang tidak dibenarkan. Tapi sepanjang itu untuk mengangkat semangat orang mencintai Rasulullah, ini boleh-boleh saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, paham agama kita begitu. Jadi kita jangan ikut-ikutan berpaham maka tepat langsung kita klaim bid'ah. Ada prosesnya sampai dia melakukan bid'ah. Karena tadi ini dasarnya tidak ada dalil yang memerintahkan dan tidak ada dalil yang melarang, maka dia ijtihad. Ijtihadnya adalah maslahat. Pengkadecen apa boleh pigawi. Tapi kalau dia gadecen apa boleh aja tapi pigawi. Nah, itu berdosa.
Begitu. Inilah pandangan dari tarjih, ya, majelis para ahli yang memberikan itu. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini ada lagi pertanyaan juga yang muncul, karena ini juga kencang ini. Ada tradisi Irmakun Reye tidak usah terlalu banyak bergerak di bidang sosial, apalagi menduduki kepemimpinan, kepala kantor kah, kepala direktur kah, dan sebagainya. Ini dilarang katanya kata mereka. Ada yang bertanya, ada yang melarang perempuan tidak usah masuk ke wilayah-wilayah itu. Dia mengambil dalil pertama adalah dalil dari ayat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu, laki-laki itu mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan an-nisa, perempuan. Maka dari sini katanya tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Nah, ayatnya benar, pemahamannya yang keliru. Cocok ayatnya ya. Ayatnya ini benar, terjemahannya juga benar. Tapi menurut tarjih tidak begitu. Dalam tafsiran ayat ini bahwa munculnya ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah persoalan keluarga. Karena ada sahabat Nabi itu benena menentang, melawan suaminya, nusus. Melu ni wala bini lakaina, itu nusus. Jadi kalau kemakunre itu newewe lakaina, itu nusus. Maka laki-laki berhak memberikan, pertama memberikan pengarahan, nasihat, yang kedua berpisah tempat tidur, yang ketiga melakukan pemukulan. Jadi 3 proses ini. Maka kalau diangkat kepada kepemimpinan perempuan, ini tidak kena. Tani makurna maksud Allah Ta'ala. Yang dimaksud ini ada dalilnya dalam orang berkeluarga, maka tidak diterima ayat ini sebagai dalil bahwa perempuan tidak bisa jadi kepala kantor, tidak bisa jadi apa. Nah, itu dalilnya. Jadi dalilnya benar, tapi cara memahami dalil ini yang tidak tepat. Yang kedua, mengangkat hadis Nabi dari Al-Bukhari, An-Nasai, At-Tirmizi, la yufliha qaumu walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum, puradena saro reside kaum, jika dia menyerahkan urusannya kepada wanita. Tidak akan beruntung suatu kaum jika urusannya itu diserahkan kepada wanita. Artinya wanita menjadi pemimpinnya, mengurus itu. Hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, ada di Bukhari, terjemahannya benar. Tetapi menurut tarjih pemahamannya tidak begitu. Pemahamannya tarjih bahwa hadis ini dinyatakan oleh Bukhari ini dalam apa? Ya, banyak kitab menjelaskan ini, bahwa itu semangatnya menurut ilatnya dulu itu wanita-wanita dulu itu sangat rendah pendidikan. Mak bang ipa bangun itu kasih makun raya. Bayangkan perempuan dulu itu kalau lahir itu dibunuh, dituo Mesir itu kon kena nama makun raya. Begitu dilecehkannya perempuan. Datang Nabi Muhammad mengangkat derajat wanita. Tetapi itu pun tidak cukup. Dulu itu budak-budak dijual mahal, bukan karena dia pintar. Ya, ipa sikoler yang budak-budak kemudian dijual mahal. Kenapa? Kalau budak itu pintar maka harganya mahal. Jadi itu makun raye ipa guru diolo supaya masulian lina. Maka karena zaman itu wanitanya itu wanita masih rendah pendidikan, rendah apa dan sebagainya, maka berlakulah ini hadis. La yufliha qaumu walau amrahum imra'atan. Maka makun raye dia tidak beruntung satu kaum kalau diserahkan pada wanita. Karena pada disengena malam memupi. Nah, perkembangan sampai sekarang, apakah perempuan ini juga begitu? Ya tentu tidak. Sekarang banyak perempuan-perempuan lebih cerdas, lebih pintar daripada
laki-laki. Kemudian dia mengangkat hadis ketiga. Hadis ketiga adalah al-ana halakatir rijalu iza ata'atin nisa. Nah, ini lebih parah ini. Tibalah saatnya kehancuran narekoyro kaum laki-laki apabila tunduk kepada kaum wanita. Tiba saatnya kehancuran kalau laki-laki itu maksudnya diperintah oleh kaum wanita. Ternyata penelitian dari Tarji ini menyatakan bahwa hadis ini adalah hadisnya dhaif. Jadi hadisnya hadis dhaif, diteliti sampai ditemukan ini hadis tidak bisa dijadikan rujukan, tidak bisa dijadikan dalil untuk menyatakan begitu. Maka diambillah hukum bahwa man amila salihan nigi itu mapegau amalat saleh. Allah tidak membedakan siapa saja melakukan amal saleh, min zakarin orane au unsa makun rai. Jadi tidak ada pembeda, siapa saja bisa beramal saleh, min zakarin au unsa orane atau makun rai, wa huwa mu'min, tapi dia dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fanuhiyannahum hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dari situlah maka kalau ada perempuan yang bisa jadi kepala kantor, kepala sekolah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau memang dia punya tingkat kecerdasan yang bagus dalam kondisi beriman dan dalam kondisi bisa memperbaiki keadaan. Nah, kemudian juga disesuaikan juga dengan apa? Kaidah-kaidah usul fikih itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku ada atau tidaknya illat. Jadi apa yang bisa menyebabkan itu, jadi dulu hukum itu berlaku bahwa terjadi kehancuran karena wanitanya memang tidak pintar, maka tidak bisa ya. Jadi perkembangan begini Bapak sekalian perlu kita pahami yang menjadi pemahaman agama, sehingga kita ini dena perlu terlalu banyak mendengarkan per orang. Sekali lagi, di dalam majelis tarjih, dalam berfatwa, kita tidak menerima pandangan satu ulama, tapi yang kita terima adalah pandangan beberapa ulama dan diputuskan dalam forum ulama ya, jadi dalam forum ulama. Jadi di ajan atau pengiwaleng misalnya perlu kita bertanya. Makanya Muhammadiyah itu menghargai pendapat orang lain. Dia tidak, ya silakan pendapat Anda, tapi pendapat kami begini. Cuma biasanya midi ya sering dieje-eje orang, tidak dihargai, tapi kita tidak mau cari musuh karena kita ini adalah Islam itu bersaudara, Islam ini sama-sama kita ingin majukan, ya tetap kita pegang pandangan kita karena kita telah berdasarkan proses pengambilan hukum yang jelas. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak beberapa hal-hal yang kita bisa sampaikan mengenai masalah hukum-hukum ini supaya jelas kita. Jadi makanya dipahami Muhammadiyah ini beragama ini adalah ad-dinul amal. Jadi biasa mengerti itu orang Muhammadiyah bersikir terlalu tidak terlalu ini. Ya memang melu masih kirimat teruk, melu memang ngaji teruk. Satu contoh terakhir jamaah sekalian ini, itu surah Al-Maun. Dulu orang baca surah Al-Maun, tapi itu dibaca nih. Bayangkan hebatnya ini perkembangan pemahaman kita tentang Al-Maun. Muncul apa? Muncullah panti asuhan, muncullah rumah sakit. Kalau di masjid kita ini muncullah bantuan beras 100 kilo 1 bulan, ya mungkin ditambah lagi. Muncullah bantuan beasiswa, muncullah pendidikan gratis di masjid kita. Itu bagian dari Al-Maun. Berarti agama ini mau diamalkan. Jadi biasa orang apa itu kayak malas berzikir. Bukan kita malas berzikir, tetapi kalau kita berzikir, kita juga tahu berzikir. Tapi bagaimana agama ini diamalkan? Bagaimana agama ini membuat
kehidupan ini yang lebih bagus. Kamu kira kata ada Allah Ta'ala ya kau melu menasuruh Allah Ta'ala mas sempaja si bawah masih kiri untuk apa ada ayat itu khalifatullah khalifatul fil ard sebagai wakil di bumi ini, untuk apa itu? Ketiga gunanya ya roh. Nah, Pak kita ini kan khalifah menghidupkan kehidupan di bumi ini lebih bagus. Untuk apa ada sekolah hukum, untuk sekolah kepolisian, sekolah apa untuk menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian. Untuk apa itu? Itu kan bagian dari khalifah. Apakah itu masih kiri bawan atau merubah nama sempaja, membaca Quran mataru, masih kiri mataru, tidak peduli orang di luar. Melo ko mate ko, melo ko malasa ko, melo ko maliwasa ko. Tidak begitu. Nah inilah yang dipahami kita ini bahwa ad-din itu ad-dinul amal. Agama ini adalah amal. Setelah kita menjadi hamba Allah, bersujud kepada Allah, maka kita keluar untuk menegakkan amal-amal yang terkandung dalam ajaran itu. Ya makanya kunita kita yang biasa-biasa. Ya kita ini tidak terlalu, penampilan kita tidak terlalu harus melampaui jubahe, harus kita penampilan tidak, karena kita itu ya pakaian itu dianggap sebagai menutup aurat. Kita tidak terlalu Arabisme, pada harus pakaiannya mirip begini. Nah itu kan pakaiannya orang Arab kan Abu Jahal juga pakai. Jadi kita tidak, itu ada budaya, maka budaya itu juga harus ditempatkan pada budaya. Pakaian kita misalnya kalau pakaian batik, pakaian itu kan sudah menutup aurat, sudah selesai. Itulah pemahaman kita dalam Islam, dalam agama ini yang dipahami oleh ulama-ulama kita, sehingga ya agama ini menyamar sedih Pak Joko, kita agak enak beragama, tidak sampai menyulitkan sesuatu yang bukan persoalan wajib kita wajibkan, bukan persoalan yang penting kita pentingkan, tapi kita ini mementingkan betul yang penting, yang lebih bagus yang kita lakukan. Itu kira-kira Bapak sekalian untuk sementara. Mudah-mudahan insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Makanya saya mohon, kemarin ada rencana itu, ada pertanyaan disimpan di apa itu, ada laci-laci kemarin tempat sedekah itu bisa disimpan di situ supaya kita bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti kita membahas, bukan menurut saya, menurut majelis tarjih. Apa menurut saya? Saya bukan Pak, tidak ada, saya tidak punya hak di situ. Ya, modal ada pada sengak ya. Tapi kalau menurut majelis tarjih itu hasil sidang ulama. Jadi silakan kalau ada nanti ditulis saja pertanyaannya, disimpan di dalam laci, kita bahas minggu depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.